Nah, poin itu juga kelihatannya hilang, gitu. Nah, sehingga tujuannya itu jadi nggak tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali bertemu dengan saya. Hari ini adalah suasana yang berbeda dan tentu pembahasan juga berbeda. Kalau biasanya saya bertemu langsung, nah kalau sekarang menggunakan hal yang lain meskipun kita tetap tatap muka bersilaturahmi. Nah, hari ini ya, hari yang memang saya tunggu-tunggu karena hari ini adalah hari khusus membahas tentang kesiapan anak dan kesulitan anak dalam belajar. Belajar seperti apa? Nah, belajar secara online. Termasuk mungkin ya, anak-anak teman-teman juga, anak-anak Bapak dan Ibu. Dan hari ini tamu saya tidak kalah spesial dengan teman-teman dan tamu yang lain, yaitu adalah bersama Teh Dewi Rosiana. Beliau adalah dokter di Universitas Islam Bandung, ya. Beliau adalah staf pengajar di sana dan tentu beliau adalah memfokuskan diri di bidang perkembangan psikologi anak. Nah, kita sapa. Assalamualaikum Teh Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Gimana, sehat? Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sudah lama ya kita nggak kontak-kontak ya? Ya, udah lama, udah kapan gitu. Iya. Gimana sekalinya kontak gini kondisinya ya, Kang ya? Ya, sila kontak beli kondisinya. Tapi alhamdulillah, jadi kita terbiasa dengan teknologi mungkin ya. Ya, gitu. Terima kasih nih ya, kita bisa ketemu ya. Dan tentu ini ada hubungannya dengan obrolan kita sebelum direkam ini. Jadi kan ada banyak kesulitan nih Teh. Ada banyak kesulitan, terutama kesulitan para orang tua ya dalam mengajari anaknya. Dan ini pun sama sebenarnya kesulitan anak-anak juga dalam belajar secara online. Menurut Teteh gimana Teh kondisi sekarang Teh? Ya, kondisi sekarang itu kan kita kayaknya dipaksa gitu ya. Ujuk-ujuk gitu, dipaksa untuk berubah. Dari yang tadinya dengan rutinitas kita yang orang tua ngantor, anak sekolah, terus orang tua menitipkan anak belajar di sekolah dan orang tua tenang. Nah, sekarang dipaksa orang tua harus menjadi guru, gitu kan? Harus belajar pelajaran, terus sambil orang tua juga tetap masih menyesuaikan diri dengan aktivitas pribadinya, maksudnya pekerjaan dan sebagainya. Ya, betul. Saya kebayang sih, saya juga merasakan dan saya juga banyak ngobrol dengan para orang tua gitu ya. Betul. Nah, itu sampai kita lihat, kita baca ada kasus yang orang tuanya emosi sampai memukul anaknya dan anaknya meninggal. Gitu ya. Iya betul Teh. Betul. Itu juga masalah sangat besar ya. Iya, itu ekstrimnya sampai ke situ ya. Seperti itu. Ya. Kalau Teteh anak berapa tahun Teh? Saya anak 2, yang satu 9 tahun setengah, mau 10 tahun, yang satu lagi 2 tahun setengah. Jadi seperti dengan itu. 2 PR yang berbeda ya, tugas perkembangan yang berbeda. Karena anak saya pun sama, usianya satu 9 tahun, satu masuk ke 5 tahun. Jadi Jadi aneh ya. Jadi sekolah TK pakai online juga gitu kan. Oh iya betul. Ya kan. Ini TK, SD sih saya pikir rada mending ya. Gitu. Kalau ini TK Zoom meeting juga. Nah, sekarang begini, Teh. Kesulitannya adalah anak-anak kan, kalau namanya anak-anak yang disebut anak-anak konsentrasinya akan mudah teralihkan ya. Nah, kesulitannya adalah mungkin anak-anak saya juga sama, anak-anak yang lain juga mungkin ada yang sama. Nah, kira-kira Teh, kita yang akan kita bicarakan adalah bagaimana tips kita agar anak-anak tetap bisa konsen dan maksimal menjalani masa sekolah dengan kondisi seperti ini. Kenapa? Karena semuanya jadi sulit. Kalau bicara stres, anaknya pasti stres, orang tua juga ikut stres ya. Nah, bagaimana Teh kira-kira nih? Iya, ini betul masalah konsentrasi.
kalau kita lihat ya, kita bicara sehari-hari dulu. Kalau kita lihat anak-anak mah kalau misalnya dikasih gadget, anteng ya. Tapi giliran gadgetnya isinya isinya belajar online, kok beda gitu kan? Iya. Itu kan yang kita kok beda gitu. Ai pas lagi bukan belajar online, anteng. Nah, itu kan masalahnya. Iya. Kendalanya memang anak kan dalam kondisi berbagai ini berbeda usia, pada dasarnya kan mereka masih egosentris ya. Jadi mereka memilih atensi, konsentrasi, fokus pada hal-hal yang mereka betul-betul minati gitu. Sementara belajar online bukan sesuatu yang menurut mereka bukan sesuatu yang jadi minat mereka gitu. Nah, itu masalahnya. Jadi walaupun mereka generasinya sudah generasi harusnya akrab dengan gadget, tapi tetap kalau pada saat pembelajaran dilakukan dengan online melalui perangkat ini elektronik pun mereka kesulitan gitu ya. Karena kondisi internal merekanya, aku memilih untuk enggak. Sementara kan biasanya kalau mainan atau film itu kan sesuatu yang mereka suka. Nah, ini teh sebenarnya ada apa ya Kang ya gitu ya? Ada apa ya gitu ya? Nah, ini ada apanya nih? Kita lihat gini, mungkin kita para orang dewasa, baik orang tua maupun guru, ada perlu merenung sedikit nih. Sebenarnya BDR ya istilahnya ya, belajar dari rumah gitu. Belajar dari rumah, betul. E-learning itu konsepnya itu konsep awalnya harusnya flexible learning, Kang. Flexible learning. Flexible. Harusnya. Ya, jadi flexible learning itu teh. Ya, flexible learning itu harusnya memfasilitasi pembelajaran yang memfasilitasi anak bisa punya pilihan dan dia bisa merasakan nyaman, dia bisa malah customize gitu ya cara belajarnya, memenuhi kebutuhan dia. Jadi yang disebut fleksibelnya itu kapan, di mana, dan bagaimananya itu adalah sesuai dengan kondisi anak gitu. Tapi pada prinsipnya sebenarnya itu. Tapi teh punten, kan kalau sekolah nih satu kelas misalkan ada 20 orang, ya kan? Fleksibelnya gimana, susah juga ya kalau bagi guru nih. Nah, kelihatannya makanya saya ajak orang tua dan guru untuk kita merenung kembali. Kelihatannya ada sesuatu yang miss memang. Kita memang masih masa penyesuaian ya Kang ya. Betul. Sesuatu yang miss. Jadi ongkoh online, ongkoh belajar e-learning tapi tidak fleksibel gitu. Nah, yang saya bilang poin penting dari e-learning itu ada fleksibilitas, itu yang kita agak lupakan gitu dalam konsep ini, baik dari sekolah maupun dari orang tua. Nah, sehingga menjadi tadi kenapa ya anak kok jadi kayak tidak menikmati belajar, nggak bisa fokus ya karena itu tidak fleksibel buat dia. Padahal ini dibuat konsepnya awalnya itu adalah sebagai pembelajaran yang fleksibel gitu. Kita ada kehilangan itu gitu. Jadi yang pertama adalah memang konsepnya harus fleksibel dari sisi waktu, dari sisi tempat gitu ya. Iya. Oke. Dan bagaimana caranya juga. Dan bagaimana caranya. Iya. Oke, baik. Yang kedua kira-kira apa lagi teh? Selain harus fleksibel. Nah itu. Ada juga catatan dari di Kemendikbud ya, ini saya pelajari juga, ada sesuatu yang miss juga nih dari kita di orang tua maupun guru, yaitu sebetulnya pelajaran ini diniatkan salah satu tujuannya kan pertama ada tujuan numerasi, literasi gitu ya, itu mah orang tua juga mungkin udah paham ya, tapi ada juga tujuannya adalah membangun tulis tua dengan anak melalui kegiatan yang menyenangkan. Nah, poin itu juga kelihatannya hilang. Gitu. Sehingga tujuannya itu jadi nggak tercapai. Itu jadi sampai tujuannya yang diniatkan oleh Kemendikbud itu dalam pembelajaran e-learning ini adalah membangun karakter positif katanya. Anak menjadi dekat dengan orang tua,
secara emosional nyaman, betul, karakter positif terbangun, gitu. Itu tujuan awalnya gitu. Nah ini juga kita agak meleset nih, kita agak lupa nih dengan tujuan ini gitu. Cuma kondisi sekarang kan anak seolah-olah ya dipaksa belajar dengan konsep yang ada, gitu kan? Iya. Kemudian orang tua juga bekerja dan punya target pekerjaan juga. Anak stres karena harus belajar dengan cara yang tidak biasa. Orang tua juga sama. Jadi tidak menikmati ya kedua pihak kayaknya ya. Iya. Ya, betul. Masalahnya gini kan, betul anak tidak menikmati, orang tua stres, apalagi orang tua misalnya sudah ada pengaruh, orang tua kan masuk WA tuh ke grup di sekolah sama gurunya, nanti membandingkan si ini teman udah pada ini tugas ini belum. Orang tua yang itu stres, ada sisi kompetitifnya juga gitu. Iya, betul. Nah itu yang sebetulnya perlu kita lagi, sebetulnya tidak seperti itu konsepnya, tidak kompetitif. Betul-betul dibikin fleksibel sesuai dengan kondisi. Nah kan artinya masing-masing pihak nih sekarang, masing-masing pihak kondisinya anak dan orang tua gitu kan, atau pengajar di rumah, mudah-mudahan ada. Kan tidak pop nih gitu kan ya. Kira-kira nih Teh dari bahasan singkat kita di aspek ini apa yang harus dilakukan nih Teh? Iya. Pertama adalah anak dan orang tua memiliki rutinitas bersama. Menetapkan rencana rutinitas ya. Rencana rutinitas. Tapi Kang, rutinitasnya kalau terutama untuk anak yang SD, SMP, SMA ya, ini harus komunikasi dua arah gitu. Jadi kapan waktu yang mereka inginkan, yang disepakati antara anak dan orang tua rutinitas. Karena bisa jadi kondisi orang tua juga misalnya tidak bisa bekerja pada saat siang gitu kan. Lalu lakukan kapan terbuka gitu. Terbuka, jadi bukan si ibu nih, kebanyakan ibu-ibu ya termasuk saya yang jadi instruktur Kang, kayak instruktur senam gitu kan, kanan kiri kan bukan gitu, tapi percakapan terbuka yang artinya dua arah. Misalkan jadi diharapkan gimana kan? Percakapan terbuka yang seperti apa misalkan? Iya, jadi percakapan orang tua mengajukan pertanyaan supaya anak mengungkapkan perasaan dan pendapat Kang mengenai pembelajaran yang dilakukan. Jadi bukan hanya orang tua bilang, sok kamu baca ini tapi nggak dari situ apa yang kamu tangkap, terus udah gitu menurut pendapat kamu apa. Anak pun sampai boleh Kang memberikan kritikan terhadap misalnya bahan bacaannya, supaya kita bisa memahami pahaman dia sejauh mana gitu. Jadi komunikasi terbuka, orang tua jangan terlalu menjudge, enggak bukan gitu ya. Oke, open mind aja gitu dengan pendapat-pendapat anak gitu ya. Oke. Jadi dalam hal ini orang tua bukan sebagai instruktur tapi sebagai fasilitator. Posisi orang tua ada di mana Teh? Apakah ada yang, kan mungkin ya ini hanya membayangkan saja, ada orang tua yang sebagai instruktur nyuruh-nyuruh doang, ayo kerjakan, ayo kamu sekolah, ayo buka komputer atau laptop untuk sekolah. Nah, posisi fisik orang tua itu penting nggak? Oke, ya betul itu. Jadi orang tua itu memang menyediakan diri untuk hadir di dekat anak gitu. Jadi bukan yang sambil lewat-lewat terus, ayo kamu kok belum ini gitu. Bukan sebagai petugas Monef gitu ya orang tua. Inspektorat gitu, bukan. Inspektorat, tapi sebagai bersama-sama dengan anak, duduk bersama, terus jadi kayak kerja kelompok mungkinnya, jadi misalnya sebagai peer tutor gitu, posisinya sebagai peer tutor. Kalau orang tua ada di samping anak ketika dia belajar ya online, apa sih sebenarnya yang dirasakan anak? Ya, jadi sebetulnya niatnya itu adalah membuat anak merasakan bahwa orang tua concern dengan kondisi saat ini, ngerasa ditemenin, anak nggak dibiarin sendiri, dan yang mungkin anak juga ngerasa biasanya kan dia kan sama teman-temannya
secara fisik bareng ya gitu. Oh, Sementara nggak ada gitu. Jadi sebenarnya menemani dan ayo kita jalanin sama-sama gitu loh. Jadi bukan sebagai pengawas ya Kang, bukan sebagai pengawas tapi apalagi jalannya bersama-sama. selain sebagai pengawas, salah dikit dijiwir gitu ya. Iya. Kebayang gitu gitu aja kan? nggak bisa. Oh, gitu aja nggak bisa. Padahal bapaknya sendiri mungkin nggak bisa juga ya. Belum tentu kita juga bisa. Belum tentu juga ya. Gitu. Oke. Iya. Jadi artinya percakapan terbuka ini kita juga menurunkan. Jadi kita bukan posisi lebih tinggi, tapi kita memposisikan diri setara dengan anak gitu. Tapi kan kalau saya pribadi Teh ya, kan ada rasa gregetnya juga nih ya. Gitu ya. Iya. Anak udah malas-malas ketika kalau ya tadi sebagai pembuka, ketika anak bermain game dia bisa tahan lama gitu kan, tapi ketika buka laptop untuk belajar kok malas-malesan ya kan gitu. Nah, ya kita juga harus seperti apa nih dalam kondisi seperti itu? Iya Kang. Nah, pertama kita kayaknya harus sadari lagi orang tua ya bahwa ini masalah proses, jadi yang diutamanya bukan hasilnya. Kenapa orang tua menjadi gremet terus itu karena orang tua berpikir jelek, hasilnya takut nggak sesuai dengan target orang tua gitu. Karena kita berpikir pada hasil, sementara learning ini apalagi dalam masa-masa penyesuaian sekarang adalah masalah proses Kang, masalah proses. Jadi kita jangan terlalu fokus pada hasil, fokuslah pada proses. Katanya sih supaya kita bisa menikmati jadinya. Jadi misalkan nih sekarang anak agak malas-malas, yang bertarget kita ya sebenarnya ya. Target kita kan itu kan. Target kita ya, bukan target anak ya. Nah sekarang kayaknya kita harus bikin target bareng sama anak. Ini tidak mudah pada anak yang kecil, tidak mudah ya, tidak mudah gitu. Tapi makanya ini proses arahnya di ke sana konsep e-learning itu. Karena feedback negatif, tuntutan yang berat, sehingga mereka jadi anak yang inferior gitu. Nah ini yang kita khawatir.